Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Sekarang masih jam 9. Aku belum mandi nih, guys. Soalnya ini eh, baru semiran, belum kering ya nih. Semiran sampai melebar nih. Belum mandi. Kali ini aku mau mau cerita tentang temen SMP ku. Namanya Mbak Mila, nama samaran ya. Mbak Mila ini setelah lulus SMP ini nggak nerusin ke SMA. Alhamdulillah aku nerusin ke SMA. Setahun setelah lulus SMP, Mbak Mila ini nikah. Nah, setelah nikah sekitar setahun, terus beliau ini hamil terus melahirkan. Melahirkan nih pas saya itu kelas 3 SMA kalau nggak salah. Waktu itu udah mau lulus sih, kelas 3 SMA. Jadi otomatis kan kalau pas udah ujian, jadi otomatis kan nggak ada kegiatan yang berarti lah di sekolah itu. Tinggal nunggu pengumuman atau remedi kalau ada nilai-nilai yang jelek kan. Pas Mbak Mila mau melahirkan ini, saya diajak, dia udah kontraksi gitu, terus saya diajak sama Mbak Mila ini. Jadi berempat, saya, Mbak Mila, ibunya Mbak Mila, sama bapaknya Mbak Mila ke kota untuk meriksain kondisinya Mbak Mila ini karena sudah kontraksi gitu. Ternyata setelah di dokter masih bukaan 1 gitu. Terus sama dokternya disuruh dikasih obat, terus disuruh pulang sama dokternya, disuruh balik lagi sore. Waktu itu masih pagi atau siang gitu loh ke kotanya itu. Nah, udah gitu nggak pulang, kita ada numpang di rumah temen atau saudaranya Mbak Mila gitu loh di kota, sedangkan bapaknya ini pulang. Udah gitu sorenya bapaknya sama suaminya Mbak Mila ini kembali jemput kita di kota sama langsung periksa gitu. Ternyata masih belum bukaan berarti sih, masih katanya kontraksi palsu apa gimana, nggak ngerti aku. Nah gitu, aku agak-agak lupa soalnya kejadiannya itu tahun 2000. Aku lulus SMA itu tahun 2000, kejadiannya tahun 2000. Nah udah gitu kita pulang kan, dari dokter itu pulang. Nah naik mobil, kalau zaman dulu itu namanya mobil kol gitu, nggak tahu kalau di tempat kalian tuh apa namanya mobilnya tuh, sejenis apa ya, cherry gitu kayaknya. Iya, sejenis cherry gitu. Nah posisinya yang di depan ini, yang nyopir ini bapaknya Mbak Mila, terus sebelahnya ibunya Mbak Mila, terus yang di tengah Mbak Mila di pinggir jendela, terus suaminya ini di sebelahnya. Nah aku ini di belakang suaminya itu pulang ke mana, ke kampung. Nah pas perjalanan ini aku kaget banget, suaminya Mbak Mila ini megang tanganku sambil digelitikin tanganku. Kaget aku, langsung refleks aku, tak tepis sama aku. Tapi aku nggak berani ngomong sama Mbak Mila sama keluarganya, nanti dikirain aku yang gatel gitu. Aku diem aja. Tapi setelah kejadian itu aku menghindar, kalau ketemu sama dia itu aku menghindar, nggak mau aku ketemu tatap muka gitu. Begitu ngelihat dia tuh aku langsung menghindar, menjauh, pokoknya nggak mau. Masih agak trauma, masih agak jengkel gitu loh.
sama kelakuannya dia, kok genit gitu loh. Orang Mbak Mila ini temenku, kok bisa dia genit sama aku. Nah udah gitu, setelah udah ya Mbak Mila ini lahiran, udah gitu mungkin dapat setahun, ternyata mereka ini cerai. Itu anaknya itu masih bayi, itu mereka itu cerai. Udah cerai, waktu itu prosesnya panjang kalau nggak salah, proses cerainya itu saling menuntut gitu. Aku nggak seberapa ngikutin sih, cuma aku dengernya sih kayak gitu. Ternyata setelah cerai ini kebukalah cerita baru. Sedang yang ceritaku, yang suaminya Mbak Mila godain aku itu nggak ada yang tahu, aku pendem sendiri. Aku nggak berani bilang sama siapa-siapa. Setelah cerai Mbak Mila sama suaminya ini, ternyata adiknya Mbak Mila ini cerita kalau dia itu kenapa kok dia itu nggak kerasan di rumahnya sendiri. Ternyata suaminya Mbak Mila ini sering godain adiknya Mbak Mila ini, adik iparnya ya. Kurang ajar banget gak sih? Itu makanya adiknya Mbak Mila ini gak kerasan di rumah sampai dimarahin sama orang tuanya. Tapi adiknya Mbak Mila ini gak mau ngomong, sama kayak aku, mendem sendiri, gak mau ngomong. Takut nanti dikira apa yang ngerusak atau gimana gitu. Takutnya gak percaya sama omongannya dia, takutnya seperti itu. Jadi setelah cerai itu baru kebuka. Tambahlah jengkel si ini Mbak Mila sama orang tuanya ini. Jadi ya pesanku sih guys ya, kalau bisa sih, kalau berumah tangga, kalau bisa sih, kalau ada ini lebih baik itu hidup sendiri, mandiri gitu. Ya untung aja nih ya adiknya Mbak Mila ini nggak sampai diapa-apain, cuma ya dipegang tangannya, dielus-elus gitu, nggak sampai kejadian, alhamdulillah nggak sampai diapa-apain, cuma digituin aja sih. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran ya guys ya. Ya udah segitu aja. Assalamualaikum.